Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Iis Nopianti, Muhammad Afsozil Ikrom, Tashkila Yuliani, Excel Tasya Julianto, dan Muhammad Haidir Anwar. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengoperasikan analisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol dari skripsi Rizky Julianto Aji yang berjudul Pengaruh Penggunaan Strategi Guide Note Taking dibantu media video animasi motion graphic terhadap hasil belajar peserta didik, materi energi dan perubahannya kelas 4 SDN 12 Pontianak Timur tahun ajaran 2022 dan 2023. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengoperasikan data kelas eksperimen dan kelas kontrol yang mana kita akan mencari hasil akhirnya yaitu analisis deskriptif statistik. Langsung saja. Yang pertama kita masuk ke variable view. Kita klik di bagian name. Kita tulis pre-X. Selanjutnya kita masukkan post-X. Selanjutnya pre-con, post-con. Pada bagian label kita masukkan bagian pre-X, yaitu pre-test eksperimen. Selanjutnya post-test eksperimen. Selanjutnya pre-test kontrol. Yang terakhir post-test kontrol. Nah, pada bagian desimal kita ubah menjadi 0. Kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, di bagian yang lainnya biarkan saja, tidak perlu diubah. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita copy semuanya. Kita paste. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Ini pre-eksperimen, ini post-eksperimen, ini pre-control, ini post-control. Maka selanjutnya kita save terlebih dahulu. Akan saya beri nama data analisis statistik. Maka kita akan save. Selanjutnya kita akan kembali ke SPSS lagi. Kita save terlebih dahulu karena data itu akan diperlukan untuk selanjutnya seperti untuk uji parent sampel di tes. Selanjutnya klik analyze, deskriptif statistik, klik bagian deskriptif. Maka kita akan memindahkan variabel ini ke 4 variabel ini ke bagian variabel yang ke kanan. Kita klik, pindahkan ke bagian variabel. Klik. Sampai seterusnya. Tampilan ini selanjutnya kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Muncullah deskriptif statistik. Ini hasil uji analisis statistik deskriptif. Mungkin hanya ini video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam pengoperasian SPSS yang mana tadi kita telah melaksanakan uji yang pertama yaitu analisis deskriptif. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua yaitu uji normalitas yang mana pada kali ini akan dioperasikan oleh saya yaitu Muhammad Aqsudul Ikram dengan NIM 124 17017. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengoperasiannya, yang harus kita ketahui adalah syarat utama. Nah, jadi dalam uji normalitas, kita akan mengetahui data tersebut normal atau tidak. Nah, dalam parametrik itu terdapat dua macam ya, macam uji normalitas. Yang pertama itu ada uji Kolmogorov dan uji Safirovil. Nah, yang mana uji Kolmogorov-Smirnov ini kita menggunakan sampel lebih dari 50 sampel. Sedangkan kalau uji yang Safirovil itu menggunakan kurang dari 50 sampel. Nah, yang mana pada kali ini dalam data yang kami temukan itu terdapat kurang dari 50. Nah, jadi kita menggunakan yang kedua ya, uji Safirovil. Kemudian kita masuk kepada syaratnya ya. Yang perlu kita ketahui dalam syarat tersebut itu merupakan syarat yang paling utama adalah dia harus lebih dari 0,05 untuk menentukan dia itu normal. Nah, bagaimana kalau tidak normal? Kalau tidak normal itu menunjukkan angka di bawah 0,05. Nah, kenapa 0,05 gitu? Karena 0,5 itu juga dilambangkan dengan persentase yaitu 5%. Nah, jika persentasenya itu di atas 5%, nah, itu menunjukkan bahwa data tersebut normal. Kebalikannya jika di bawah dari 5%, maka data tersebut tidak normal. Seperti itu. Baiklah, kita masuk ke dalam pengoperasiannya. Baik, kita sudah masuk ke dalam file yang baru. Di sini kita akan memberikan data di sini, yaitu hasil. Kemudian di bawah ini kita tuliskan rupa kelas ya. Dan juga di sini ya. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk 0 ya. Dan juga nah, di sini dikarenakan memiliki 4 variabel ya. Jadi kita juga di sini harus menuliskan sesuai dengan variabel yang telah tersedia. Nah, kita untuk yang pertama itu adalah pretest eksperimen. Pretest eksperimen di sini. Kemudian untuk yang kedua itu ada post-test. Post-test eksperimen. PBL. Baik, kita masuk ke yang ketiga yaitu pretest control ya. Karena terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol di sini. Kemudian yang keempat ada setelah pretest yaitu post-test. Post-test kontrol. Ada kelas konvensional dan juga ada kelas PBL di sini. Nah, setelah kita mencantumkan di sini keempat data, kita klik OK. Kemudian di sini diikutin juga ya. Hasilnya di sini desimalnya 0, di sini kelasnya juga harus diubah ke 0 gitu. Baik. Setelah ke variable view, kita masuk ke data view di sini. Di sini sudah tertera hasil dan juga kelasnya. Kita kembali kepada Excel ya. Di sini sudah tercantum. Oke, untuk itu kita mulai dulu dari 1 di sini. Ya, karena terdapat 4 ya, kita buat 4 berbanjar ke bawah sesuai dengan jumlah sampel yang tersedia. Di sini terdapat 29 sampel. 3, 4. Kita buat seperti ini. Diikuti juga dengan sebelahnya. Jika sudah, kita blok bagian yang pertama dulu, pretest eksperimen hingga ke bawah. Kita salin. Kita buka kembali SPSS yang telah dibuat tadi. Kita masukkan ke dalam tabel hasil. Di sini sudah tersalin semuanya di bagian pretest eksperimen. Kemudian kita salin yang bagian nomor ini. Kita salin semuanya. Kita copy. Kita paste ke dalam kolom kelas. Di sini sudah terdapat satu. Kita ikutkan juga ke data-data berikutnya juga. Demikian. Kita Ctrl C, ikutkan ke bawah ya, ikutkan ke bawah sama di paste. Kemudian yang dua kita salin di sini, kita paste juga di sini. Seterusnya hingga 4 ya. Ini sudah masuk yang ketiga. Kita Ctrl C, kita Ctrl V lagi untuk pastenya. Nomor 3 kita paste.
kita copy, kemudian kita paste ke sini. Selanjutnya yang terakhir, ini cukup lumayan makan waktu ya, karena kita mengkopinya satu persatu. Di sini sudah 4. Setelah itu masuk ke dalam tombol analyze di sini dan juga masuk ke dalam deskriptif statistik. Sini masuk ke dalam menu explore ya. Setelah itu dipindahkan ke kolom dependent list satu persatu dan factor list dan juga label cases by di sini. Karena di sini 2 jadi dependent list dan factor list. Kemudian kita klik plot terlebih dahulu, kemudian normality-nya kita beri centang di sini ya. Setelah kita beri centang di sini, kita oke kan? Kita continue. Baik, setelah itu kita klik OK. Di sini akan menggenerate ya hasil daripada uji normalitas yang telah kita masukin datanya tadi. Hasil dari itu adalah di sini. Bisa kita lihat di sini test normality dikarenakan sampel yang kita gunakan adalah di bawah 50 sampel berupa 29 ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah di Saviro-Wilk, tabel bagian Saviro-Wilk yang signature di sini. Ya, kita melihat bahwa seluruh data yang dicantumkan di sini adalah di atas daripada 0,05, yang mana pada kesimpulannya adalah data yang telah di-input oleh peneliti merupakan data yang normal. Karena bisa kita lihat di sini terdapat 0,065, 0,70, 0,177 dan juga 0,139, yang dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan data yang normal. Baiklah, sekian pengoperasian SPSS tahap uji normalitas yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan video yang ketiga, yaitu hasil uji Pirate Sample Test. Nah, yang pertama-tama caranya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka file, kemudian kita klik open data. Nah, lalu kita klik data analisis statistik yang telah kita simpan. Nah, karena saya telah membukanya tadi, jadi kita langsung saja ke data analisis statistiknya. Nah, di sini sudah ada data analisis statistiknya. Oke, kemudian kita klik analyze. Setelah klik analyze, kita klik compare means. Ini ke Pirate Sample Test. Nah, ini. Nah, di sini ada pretest eksperimen. Kita pindahkan ke variabel 1 dan juga post-test eksperimen kita pindahkan ke variabel 2. Pretest test control kita pindahkan ke variabel 1 dan post-test control kita pindahkan ke variabel 2. Nah, setelah itu kita klik option. Di sini kita menggunakan presentase 95%. Oke, habis itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan kan hasilnya. Selanjutnya kita lihat di bagian Pirate Sample Test. Nah, di sini pair 1 dan pair 2 itu hasilnya 0,00%, yang artinya itu adalah dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dari rata-rata hasil belajar siswa untuk pretest eksperimen dan post-test eksperimen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke video yang keempat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Anwar. Jadi saya di sini akan melanjutkan tugas video dari teman saya, yang mana saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan yang video keempat, yaitu uji homogenitas. Nah, jadi di sini untuk langkah awal dari uji homogenitas, kita di sini langsung saja buka SPSS-nya. Kita ke variable view, lalu kita tulis di sini hasil, lalu di bawahnya kita tulis kelas. Untuk di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu di sini label kita tulis dengan hasil belajar siswa. Bawahnya kita tulis di sini kelas. Kemudian untuk value-nya di sini kita tekan titik 3 di bawah. Lalu kita value-nya kita isi 1. Kemudian labelnya adalah post tense.
post test eksperimen. Kalau udah kita tekan add di sini. Lalu untuk yang kedua, kita value-nya kita isi dengan 2, kemudian labelnya adalah post test control convention. Ya sudah, lalu langsung aja kita tekan add di sini, kemudian oke, lalu kemudian kita tekan data view di sini. Nah, di sini lalu langsung saja muncul hasil dan kelas. Kita pindahkan data dari Excel ke sini, langsung saja kita buka Excel-nya. Nah, di sini yang kita ambil adalah potential. Copy. Tempel. Oke. Kalau udah, kita kembali lagi ke Excel. 1. Ini, kemudian untuk proses yang kedua, lalu bisa salin dengan sebelahnya nanti itu dengan yang nomor 2. Dan kalau udah, kita ke analyze, kita ke descriptive statistic, lalu kita ke explore. Nah, di sini hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list. Lalu untuk kelasnya kita pindahkan ke factor list. Lalu tekan plot, kita tekan power estimation. Lalu plot sini, lalu kita tekan OK. Nah, di sini hasilnya sudah ditemukan bahwa di homogenitasnya adalah persamaannya sama seperti data yang tertera. Jadi untuk persamaannya adalah sama. Lalu kita save di sini, kita ganti namanya dengan uji homogenitas. Lalu kita save. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Sekian dari saya, Muhammad Haidar Anwar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Iksan Dulianto, peserta kelima. Baik, kali ini saya akan melakukan uji independen sampel t-test terhadap kelas kontrol dan kelas eksperimen jika data berdistribusi normal atau dengan homogen. Nah, uji independen sampel t-test ini apa? Yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel tadi. Nah, dari hasil analisis pada video kedua dan keempat, yaitu disimpulkan bahwa data itu berdistribusi normal dan homogen. Nah, jadi kita akan melakukan independent sample test ini untuk menjawab rumusan masalah apakah ada perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran A tertentu terhadap antara model pembelajaran yang menggunakan metode konvensional dengan metode kontrol. Nah, jadi di kali ini uji independent sample test akan dilakukan terhadap data post test kelas eksperimen dan post test kelas kontrol. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja akan masuk ke data sebelumnya, itu data uji homogenitas. Nah, kali ini tanpa berlama-lama, yang sudah memberikan data sebelumnya itu hasil dan kelas itu hanya 2 ya. Ini isinya post test. Ke data homogenitas, kita klik analyze.
kita klik compare main, kita klik independent sample test. Nah, sebelum itu data kelasnya itu terpisah ya, belum dimasukkan ke dalam grup ini. Hasilnya itu kita pindahkan ke tes variabel. Kelasnya itu akan kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, kita klik define group. Grupnya itu kita isi dengan K1, group 2, kedua. Kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Baik, sudah muncul grup statistik, yaitu antara kelas pertama dan kelas 2, yaitu ini 8376. Nah, ini hasilnya itu independent sample test. Ini kita lihat ini sigtotal. Nah, kalau sigtotalnya ini equivalent to sum itu di bawah 0,05, yaitu biasanya 0,27 dan 0,28, berarti terdapat perbedaan antara data kelas konvensional dan kelas eksperimen. Maksud saya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi segitu saja dari saya, yaitu yang artinya itu berpengaruh dan ada perbedaan di antara metode itu, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Baik, saya kira segitu yang dari saya. Saya ingin diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.